Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah kiprok full wave jenis open atau tipe series atau tipe open ya. Jadi untuk kiprok ini dia tidak ada sistem short ya. Jadi kalau untuk kiprok yang jenis short itu dia sistemnya menghentikan aliran arus dengan cara menggroundingkan atau membuang energi listrik menuju massa atau ground. Nah, pada tipe open ini dia mekanisme atau cara kerjanya tidak seperti itu ya. Eh, untuk tipe series ini yaitu dengan cara membuka ataupun menutup arus yang dialirkan menuju ke pengisian aki ya. Jadi untuk skemanya seperti apa? Kita lanjut ke Proteus ya. Nah, sebelum masuk ke sesi penjelasan, kita lihat dulu video untuk review diaplikasikan di sepeda motornya ya. Jadi videonya seperti ini ya. Ya oke teman-teman, jadi untuk kiprok tipe opennya itu sudah jadi ya. Seperti ini. Ini tampak depannya, jadi menggunakan heatsink dan juga kipas atau fan. Untuk di bagian belakangnya masih bisa terlihat ya. Ini mohon maaf masih menggunakan repeat ya, karena saya belum menemukan ukuran baut yang pasnya, jadi sementara menggunakan repeat dulu untuk pengencangan kipasnya ya. Untuk jalur kabelnya ini saya tidak menggunakan kiprok lain ya di dalam motor ini, hanya kiprok ini. Jadi yang yang tipe sun, yang full wave tipe sun yang pertama itu sudah dicopot ya. Sekarang saya akan menguji coba yang untuk tipe open ini ya. Untuk kipasnya akan berfungsi ketika kunci kontak di on kan. Ya, bisa dilihat ya. Ketika di off kan dia akan mati. Jadi untuk jalur kipasnya mengambil output setelah kontak ya. Tidak disatukan dengan kabel jalur pengisian. Sekarang kita akan coba hidupkan ya untuk motornya. Bisa dilihat ya, kita kondisi langsung dia mengisi terus ya. Dan ini kiproknya sedang bekerja. Kita akan coba tarik gas berapa volt maksimal tahanan kiproknya. Sekitar 13,5 ya. Ini kondisi dengan lampu depan nyala. Kalau lampu depan kita matikan, voltasenya akan sedikit naik. Ya, sampai dengan sekitar 15 volt ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cut off voltasenya berada di sekitar ya 15 volt lah ketika tanpa lampu depan ya, tanpa beban lampu depan gitu. Jadi voltasenya sekitar 15 volt lah. Tapi ketika diberi beban itu sekitar 13 koma sekian gitu. Ini cukup bagus untuk kiprok tipe open ini ya. Untuk panasnya sendiri dia tidak begitu panas ya. Jadi untuk kiprok tipe sun ini tipe open menurut saya dapat lumayan dapat diandalkan ya teman-teman. Untuk video proses penyolderan atau proses pembuatan pada
Kiprok tipe open ini tidak saya videokan ya, karena waktu itu terbatas dengan memorinya, belum saya atur ulang atau belum saya manage. Jadi pada video kali ini kita langsung saja ke skemanya ya, karena itu yang bagian pentingnya. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa di sini ada apa, pengganti bagian spoolnya ya, spool full wave. Jadi di sini ada output satu, sini ada output satu, ini output 2 dari spoolnya ya, yang dua kabel. Lalu kembali lagi. Jadi untuk komponen utamanya yaitu di sini ada dua buah SCR. Teman-teman bisa memilih ya, untuk jenis SCR-nya bisa SCR BT152, 151 atau TYN 1225. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Untuk dioda utamanya di sini ada dua buah dioda. Untuk ukurannya minimal 10 ampere ke atas ya. Tidak disarankan untuk menggunakan ampere yang kecil karena kiprok itu menangani arus yang cukup besar ya. Jadi gunakan 10 ampere ke atas. Dan usahakan untuk kalau bisa menggunakan jenis dioda Schottky diode ya. Dioda Schottky yang tipe Schottky. Dan untuk rangkaian kontrol voltasenya, di sini ada Q1 dan Q2 bertipe 2N3906. Ini adalah tipe PNP ya, transistor PNP sebelah sini. Untuk di bagian gate SCM-nya di sini ada dua buah dioda, 1N4148 ya sebelah sini. Nanti ini TS1 ini masuknya ke sini ya, ke kaki gate SCR-nya. Jadi TS2 ke TS2, TS1 ke TS1 ya sebelah sini. Saya terangkan untuk cara kerjanya. Jadi mekanismenya sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Jadi ketika spool ini berjalan, untuk generatornya berjalan, maka generator ini akan menghasilkan strum ya, atau energi listrik. Nah ketika spool ini berjalan, maka dia akan menghasilkan energi listrik dan disimpan di daerah sebelah sini ya, di kapasitor ini C2, yang disearahkan dulu melewati dioda, dua buah dioda ini bertipe 1N4007. Teman-teman boleh menggunakan 1N4001 minimal 1 ampere ya. Nah setelah disimpan untuk sementara di dalam kapasitor C1 ini, lalu transistor Q1 akan memainkan di groundingnya ya. Jadi ini harusnya itu menjadi massa ya, cuman masanya itu dia tidak menyambung dengan massa utama yang dengan aki ya, dia masanya itu mengambang istilahnya. Jadi untuk massa si kapasitor C2 ini dia terpisah. Nah ketika masanya ini tersimpan di sebelah sini, karena ini bernilai negatif, maka transistor Q1 akan mengalirkan sinyal positif. Ini 2N3906 ini 2N3906 ini bertipe PNP atau PNP. Jadi ketika diberi sinyal negatif maka transistor akan aktif ya. Jadi ketika awal itu sebelum 14 volt dia akan sebelum 15 volt dia akan mengirimkan sinyal positif dari 12 volt aki masuk ke Q1 ke sini, lalu keluar, lalu masuk ke kaki gate daripada SCR-nya ya, ke TS1 dan TS2 di sini. Jadi dia akan terbuka seperti itu. Nah ketika voltasenya sudah melebihi daripada settingan voltase yang telah kita tentukan, kita ambil contoh misalkan 15 volt, maka dioda Zener ini akan aktif ya, atau akan membuka blokade arusnya. Dia akan menjadi sinyal negatif, jadi ground gitu. Nah lalu setelah dioda Zener ini membuka, maka transistor Q2 ini akan aktif lalu mengirimkan sinyal positif ke area di base
transistor Q1 ya. Jadi area base transistor Q1 ini akan menjadi positif. Jadi ketika Q2-nya ini aktif, karena voltase telah melebihi 15 volt, misalkan transistor Q2 aktif, maka transistor Q1 menjadi nonaktif seperti itu ya. Ketika transistor Q1 menjadi nonaktif, maka SCR ini akan menjadi nonaktif juga seperti itu ya. Ketika SCR ini nonaktif, maka rangkaian pada di area sebelah sini ya, ini tidak akan menjadi aktif juga seperti itu. Jadi cara kerjanya itu ialah memutus nyambungkan grounding yang di sebelah sini, yang area sebelah sini yang disimpan pada C2 kapasitor 2 ini. Jadi disalurkan lalu dihentikan, disalurkan lalu dihentikan. Jadi seperti itu ya, memainkan groundingnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk tipe open ini, kiprok tipe open. Di sini ketika saya coba running di simulasi Proteusnya, entah kenapa jadi dia tidak bisa berjalan normal gitu. Berbeda dengan yang kiprok tipe Sun kemarin. Pada saat menjalankan di Proteus untuk kiprok tipe Sun itu bisa berjalan normal. Tapi ketika menjalankan kiprok tipe open ini, saya juga kurang begitu pahamnya, jadi agak berbeda gitu. Jadi maksudnya tidak bisa berjalan normal. Kita coba running saja ya. Jadi pada osiloskopnya itu tidak terbaca tuh, malah jadi error seperti ini. Ya, jadi teman-teman ketika di running di aplikasi Proteusnya, tampilan pada osiloskopnya dia tidak mau muncul ya. Jadi entah kenapa saya juga kurang mengerti. Cuman untuk voltasenya di sini bisa dilihat ya, 14,5 stabil, dan ini untuk ampernya. Ya, jadi seperti itu ya untuk voltasenya 14,5. Ya, jadi teman-teman untuk memainkan output daripada voltase outputnya, maksudnya untuk memainkan nilai maksimal output yang dihasilkan dari kiprok ini, teman-teman tinggal merubah nilai dari dioda Zener ini ya. Di sini saya menggunakan 12 volt Zenernya. Jadi teman-teman bisa berkreasi, misalkan menggunakan 13 volt, 14 volt. Tapi harus dibarengi dengan percobaan yang baik ya, agar nanti hasilnya tidak overcharge ke akinya ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.